Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 11 2022 14657. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari project UAS mata kuliah pemrograman C server. Jadi untuk endpoint yang saya buat ada register, ada batch enroll student, ada user activity dashboard, terus ada course analytic, lalu ada announcement, lalu feedback, bookmarking. Ya udah, endpoint yang saya buat adalah yang saya sebutkan tadi. Berikut untuk programnya. Di sini akan saya coba jalankan Dockernya. Ya, jadi di sini Dockernya udah berjalan tanpa ada masalah. Kemudian ketika kita baru mengclone dari GitHub, perlu melakukan yang namanya migrasi tabel ya, dengan pertama masuk ke attach cell dari UAS PSS dari si Django-nya, kita attach cell, lalu kita ketikkan Python make migrations ya, karena tidak ada perubahan model yang dilakukan, tidak ada perubahan model, maka make migration ini tidak akan mendeteksi perubahan gitu ya. Lalu setelah membuat migration ini, kita bisa melakukan migrasi dengan command Python manage ya, migrate ya, karena sebelumnya migrate ini untuk membuat tabelnya gitu, jadi make migration ini untuk menginisialisasi dulu, lalu dieksekusi dengan migrate. Setelah itu baru bisa mengimport database atau datanya ke dalam database gitu ya, dengan menggunakan Python importer 2 pp. Tapi karena saya di sini sudah, jadi masalah nggak ya? Enggak, karena sebelumnya saya sudah melakukan import, jadi proses yang dilakukan hanya 2 detik saja gitu. Akan muncul seperti ini. Jadi data-data tadi itu berasal dari CSV data ini ya. Ada comment, content, course data, member data, user data. Untuk comments-nya itu adalah yang ini. Nah, yang ini comments, lalu ini untuk user datanya, user data akan masuk ke sini. Buka, sip. Di ID pertamanya ada Gisela Lesi, di sini ID pertamanya ada Gisela Lesi. Ya, singkatnya import berhasil dilakukan gitu ya. Berikutnya untuk pengecekan endpoint apakah sudah benar, apakah endpointnya bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan, bisa diuji menggunakan Postman.
Jadi yang pertama kita bisa cek di API nya sini. Pada presentasi saya kali ini saya tidak akan mencoba yang dibuatkan oleh dosen ya, jadi saya hanya akan menguji yang saya tambahkan saja gitu untuk mempersingkat waktu. Jadi yang saya tambahkan itu mulai dari register ini metodenya adalah post register, dan base URL-nya itu menggunakan, ketika ini di open in browser, ini adalah base URL-nya. Jadi kita menggunakan localhost 8001. Lalu jadi contoh API-nya, contoh endpoint dari API-nya akan seperti ini. Benar, karena si register ini dia menggunakan mobile outrouter, dia memiliki kasus yang berbeda. Jadi di sini mobile outrouter itu punya tambahan path yaitu out. Jadi di sini perlu kita tuliskan out dulu. Out register. Terus untuk data yang diinputkan ke dalam registrasi bisa dilihat ada username, email, first name, last name, dan password. Hanya yang memiliki tulisan data di inisialisasinya ya, yang perlu diinputkan gitu. Ini yang pertama kita buat username, bisa username-nya Rizky Harmoni. Lalu ada email, first name, last name. Email first name, last name, password. Email, first name, apakah underscore? Ya benar. Email, last name, password. Sini emailnya kita isi sembarang aja, r@mail.com. Name-nya Rizky. Terus name-nya Harmoni. Harmoni. Passwordnya menggunakan sini pada permintaan API-nya kita perlu memasukkan minimal 8 karakter panjangnya, memiliki panjang 8 karakter, menggunakan huruf besar dan huruf kecil, menggunakan angka, dan menggunakan spesial karakter. Di sini huruf besar sudah, huruf kecil sudah, kita perlu menggunakan angka dan karakter. 1, 2, 3 pakai. Kita send. Alamat ya. Ada yang salah. Jadi ada salah penulisan endpoint-nya. Jadi di sini tuh untuk API v1 maksudnya adalah, jadi setelah localhost 8001 pada URL-nya perlu menuliskan API v1 ini. Jadi penerapannya seperti ini, API v1 out register ya. Metode cloud, metodenya post ya. Jadi desain data password people missing, passwordnya
ada yang kurang yang belum kita masukkan. Di sini dia minta passwordnya belum dimasukkan. Sebelumnya saya sudah mencoba untuk mengujinya, jadi bisa dilihat di dokumentasinya ini apa yang berbeda gitu ya. First name, last name, username, email, password. Oh, jadi saya di sini salah memasukkan password dan memberikan S-nya terlalu banyak ya. Kita coba di sana lagi. Ya, di sini sudah berhasil membuat satu akun. Jadi akun default yang terbuat adalah akun student gitu, bukan akun teacher. Jadi akun dengan user Chinese Germany ini akan sebagai student, akan memiliki role sebagai student gitu ya. Berikutnya di API. Berikutnya untuk endpoint selanjutnya yaitu ini tadi register sudah, ada enroll batch enroll ya. Jadi kita copy dulu. Jadi karena di sini dia tidak menggunakan mobile out seperti ini, dia menggunakan API IV, jadi dia tidak perlu menuliskan out setelah API IV ini, tidak perlu menambahkan /out setelah P1 ya. Jadi penulisannya seperti ini. Tadi di sini metodenya post ya, post misalnya tadi register, kita tidak perlu menuliskan outnya, jadi unendable. Jadi seperti ini. Kalau kita ingin menambahkan banyak user ke dalam course 1 gitu ya, dan di sini itu hanya pengajar atau pemilik kursusnya saja yang bisa menginputkan user, menginputkan student ke dalam course milik dia gitu. Dia ini tidak bisa menginputkan course pengajar lain ke dalam, tidak bisa menginputkan murid ke dalam course milik pengajar lain gitu. Di modelnya Pro itu kita menggunakan nggak ada. Kita menggunakan course member ya untuk menggunakan batch and roll ini, menggunakan model dari course member. Nah ini itu, jadi kita akan menginputkan siswa ke dalam matkul, banyak siswa ke dalam matkul secara sekaligus. Contohnya ini di sini satu, ini maksudnya adalah course dengan ID 1. Kita tambahkan banyak mahasiswa, banyak siswa gitu ya. Mana tadi ya? Bukan model. Jadi di sini itu yang perlu kita masukkan adalah apa ya? Student ID. Tadi student ID exist. Jadi yang perlu kita input di sini yaitu student ID dan course ID-nya. Jadi course ID-nya ini kan tadi 1 ya, kita inputkan
student ID, kita input user dengan role student gitu. Kita bisa melihat status student itu di database course member, di komen bookmark notes dengan course content course member. Nah ini jadi user ID 27 dia adalah orang student gitu ya. Jadi di sini saya akan coba menambahkan student. Saat ini diurutin aja biar gampang. Student dengan ID 49, 50 dan 51 ya. Nah ini banyak, maka kita menggunakan array. Saya lupa, saya lihat dokumentasinya dulu. Enroll batch. Terus body student ID ini seperti ini. Yang perlu kita inputkan adalah student ID. Banyak student ID ya. Wih, kok hilang? Enroll batch. Body. Nah, kayak ini. Student IDs. Oh. IDs. Jadi saya akan mencoba menginputkan student dengan ID 51, 50 dan 49. 49, 50 dan 51. Di sini kita memerlukan autentikasi token login ini token login milik dari guru atau teacher yang membuat course 1 ini. Kita bisa melihat yang membuat course 1 itu di tabel user course dengan ID 1 ini ya. Jadi kita akan memasukkan mahasiswa ke dalam mata kuliah atau pelajaran automation business analysis ini. Jadi teachernya di sini memiliki ID 5. Jadi kita harus melakukan login dulu. Di sini saya sign in menggunakan bawaan dari Django-nya ya. Di sini yang perlu diinputkan dengan username dan password. Username dulu dengan ID 5. Di sini user data bukan course data. Ini benar. Di merek ID 5 itu adalah, jika ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Martina ini adalah guru atau pemilik course dari course 1. Coba login. Jadi kita perlu mengcopy akses tokennya, copy, taruh di enroll batch. Di sini kita pilih barrier token. Di sini kita masukkan token milik Ibu Martina ya, dengan bodinya menggunakan rotation seperti ini. Kita coba send. Page not found. Waduh. Oh, di sini saya lupa menggunakan API /visit. Nah, jadi student dengan ID 49, 50 dan 51 berhasil dimasukkan ke dalam mata kuliah course 1 gitu. Nah, berikutnya
setelah mention role ini ada user activity dashboard. Jadi user activity dashboard ini untuk melihat aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh guru ataupun student gitu ya. Di sini saya akan mencoba dengan menggunakan autentikasi milik guru Bu Martina. Jadi yang perlu diinputkan itu endpointnya adalah misalnya Vina. Nah, metodenya adalah get dan perlu autentikasi. Ini kita copy ke sini. Oke. Nah, jadi Ibu Martina ini sudah membuat course sebanyak 17 course ya. Dan Bu Martina ini karena dia guru atau teacher, jadi dia tidak join atau tidak mengikuti, tidak sedang belajar course gitu ya. Berikutnya atau kita mau coba dengan satu akun lagi, yaitu akun Rizky Harmony, akun student tadi ya. Ini kita copy akses token milik Rizky Harmony, kita taruh di ini activity dashboard ya. Nah, jadi dia tidak join ke manapun ya, pokoknya di sini berhasil aja. Atau ini itu hanya kita kesampingkan dulu. Jadi berikutnya itu ada course analytic. Jadi course analytic ini untuk memberikan hasil analisa tentang jumlah course anggota, tentang jumlah anggota course, terus jumlah konten di dalam course, jumlah komentar untuk course, jumlah feedback yang ada di course. Karena kita membuat feedback juga gitu, jadi ya bisa aja ini dibuat. Jadi penggunaan endpointnya adalah server ini copy dulu. Di sini metodenya adalah get. Course ID. Jadi ini tuh akan menganalisa jumlah-jumlah pada course dengan ID yang dituliskan satu aja gitu ya. Pada ID 1 autentikasinya harus pemilik dari course 1. Iya nggak ya? Kalau kita coba dengan menggunakan akun Rizky dulu ya. Kalau tidak bisa berarti artinya aku harus menggunakan token milik atau harus teacher yang melakukan, yang hanya bisa melakukan analitik pada course-nya sendiri gitu. Save. Oh bisa, berarti semua user itu bisa melakukan bisa melihat jumlah member yang mengikuti course 1, lalu ada berapa konten di dalam course 1 gitu ya, ada berapa komen, ada berapa feedback. Lalu berikutnya adalah untuk announcement. Jadi announcement ini itu untuk membuat sebuah pengumuman kepada mahasiswa. Jadi teacher atau gurunya ini harus jadi
course yang jadi pengumumannya itu ada di dalam course. Jadi hanya guru pemilik course itu yang bisa melakukan yang bisa membuat pengumuman di dalam course-nya. Ini kalau kita ganti aja. Ini course ID-nya di 1 courses milik dari saat itu Ibu Martina. Saya kita copy akses tokennya, kita pastekan di ini, kita close aja karena udah tidak dipakai. Plus aduh, biarin deh. Di sini untuk pengujian announcement-nya kita pastekan token milik Bu Martina. Jadi ini itu untuk membuat pengumuman ya, jadi menggunakan metode post. Ini kita perlu menginputkan pengumumannya, yang perlu diinputkan hanya title dan kontennya saja. Jadi di sini kita tuliskan title, konten, title ini besok pengumuman penting. Isi pengumumannya adalah besok libur, yeay ya, persen. Nah, pengumuman berhasil dibuat gitu dengan ID 2, dengan ID pengumumannya adalah 2, lalu pengumumannya dilakukan untuk course dengan ID 1 yang bisa course ID 1 ini memiliki pengajar yaitu teacher dengan ID 5. Isi dari pengumumannya adalah besok libur, yeay. Dan judul dari pengumumannya adalah pengumuman penting gitu. Lalu berikutnya adalah untuk mengget announcement. Kita bisa membuat itu, kita coba buat satu pengumuman lagi, pengumuman penting lagi. Tidak. Minggu depan presentasi UAS ya. Present. Nah, di sini akan tersimpan dengan ID announcement-nya adalah 3. Untuk course dengan ID 1 oleh pengajar dengan ID 5. Titelnya adalah pengumuman penting lagi. Jadi isi dari pengumumannya adalah minggu depan, pada tipe ya, minggu depan presentasi UAS gitu. Jadi endpoint berikutnya adalah untuk show announcement. Jadi untuk menampilkan pengumuman-pengumuman yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini menggunakan metode get, hanya tinggal mengganti ini saja. Iya, send. Di sini akan menampilkan seluruh pengumuman dari yang sudah dibuat sebelumnya. Ini ditutup aja nggak bisa ya. Nah, jadi tadi kita sudah membuat yang ini 1 dan yang ini 1. Jadi semua pengumuman tampil di sini itu. Lalu berikutnya untuk mengedit pengumuman yang dibuat, yang telah dibuat. Jadi saya akan mencoba mengedit yang ini dengan ID 2.
Jadi yang diperlukan adalah announcement dan ID announcement. ID nya adalah 2. Kita edit, sekarang kita turunin, mana gimana ini? Pada ini turunin, nah ini. Pada bodinya kita ubah, kita perlu menginputkan title dan konten. Penting banget untuk ya libur tidak jadi, sedih. Jadi kita send. Oh ya, kayaknya belum kita ubah jadi put ya. Jadi send. Nah, di sini pengumuman dengan ID 2, kontennya berubah menjadi libur tidak jadi, dan judul pengumumannya berubah menjadi pengumuman ya. Untuk mencoba mengeceknya, kita bisa menggunakan metode get yang tadi sebelumnya. Nah, ini di sini, nah berhasil diedit ya. Ke ID 3 tetap tidak yang berubah, dan ID 2 berubah pada title dan kontennya. Berikutnya untuk endpoint opsi announcement, yaitu untuk metode delete. Untuk metode delete di sini menggunakan format endpoint yang sama dengan put ya. Ini kita akan mencoba menghapus endpoint untuk menghapus announcement dengan ID berapa ya? ID 3. Saya akan menghapus announcement dengan ID 3. Jadi ini sebenarnya tidak perlu diisi, kita run aja. Tapi kalau ada isinya pun tidak masalah gitu, nggak akan membuat error. Jadi send, lupa, ini di delete dulu. Nah, announcement deleted successfully, artinya sudah berhasil dihapus. Kita bisa cek menggunakan metode get. Di sini sudah tidak ada pengumuman dengan ID 3 ya, artinya sudah berhasil dihapus. Terus berikutnya adalah untuk feedback. Jadi yang melakukan feedback ini adalah user yang terdaftar pada suatu course. Jadi user ini hanya bisa memberikan feedback ke course yang diikutinya. Maksudnya murid yang mengikuti course. Jadi hanya murid yang mengikuti course tersebut yang bisa memberikan feedback di course tersebut. Penggunaannya seperti ini. Misal saya akan menggunakan karena akun Martina Eko ini adalah teacher, maka kita tidak bisa menggunakan akun itu. Saya akan mencari akun member dari course itu dengan membuka ini member data. Jadi di sini ada itu user ID, artinya dia user yang mengikuti. Misalnya ini 27, ini 26, artinya user dengan ID 27 sedang mengikuti course dengan ID 26 gitu. Jadi di sini saya akan menggunakan si 27 ini. Kita bisa cari si ini 7 hanya si Kathleen. Kita gunakan Kathleen. Suaranya the same. Di sini kita copy access key-nya, access token, access key. Berapa ada sini doang ya, kemudian dikit copy. Terus kita akan menguji di tadi apa ya, feedback itu untuk courses, endpointnya course ID feedback. Jadi course ID feedback
kita bisa ganti course ID-nya. Tadi berapa ya yang mau kita ganti? Aduh, ada di member data 26. Jadi kita akan memberikan feedback kepada course ID 26 menggunakan akun si Martina. Ini kita close. Gak bisa di close, kenapa ya? Save. Di save bisa, di close enggak. Ya, dan kita biarkan. Lalu untuk memberikan feedback ke dalam course sebagai user si Kathleen, siapa tadi? Kathleen. Sebagai Kathleen saya akan memberikan feedback ke course ID 26 ya. Course ID 26 dengan menyebutkan rating dan komen di dalam body. Oh, ya, ya. Kalau saya memberikan ratingnya 8 dan komennya mantap, mudah dipahami, asik. Ini metodenya post. Ini metodenya post ya. Kita coba send. You are not authorized. Oh ya, kita belum ya tadi. Pesan yang ditampilkan ini adalah jadi kita ini bukan murid yang sedang mengikuti course 26 ini. Oh, belum. Nah, di sini berhasil menggunakan akun Kathleen. Jadi si Kathleen ini berhasil memberikan rating 8 dan komentar mantap, mudah dipahami. Berikutnya untuk get course. Jadi ini untuk melihat feedback yang ada pada course ID, pada course dengan ID 26 itu ya. Kita coba di 26 saja. Dan autentikasinya tetap ini kita ubah di chat. Iya, kalau body tidak usah, kalau gitu kita coba bikin 2 ya, biar nanti tampilnya 2 gitu. Di sini si Kathleen akan memberikan 2 feedback gitu ya, berarti kita 9 ya, ganteng, asik. Kathleen kan cewek gitu. Love asik. Nah, di sini kita berhasil menambahkan sebuah feedback baru oleh Kathleen dengan ID feedbacknya adalah 3. Feedback diberikan ke course ID dengan course dengan ID 26, dan yang melakukan feedback adalah student dengan ID 27, yaitu si Kathleen. Kathleen ini memberikan rating 9 dengan komentar gurunya dan asik. Ya, jadi kita akan mencoba melakukan endpoint dari si get course get feedback ini lah ya. Di autentikasinya tetap ini aja yang diganti get. Harusnya muncul 2 feedback, yaitu ya disini muncul 2 feedback. Yang pertama memiliki ID 2 yang sudah dimasukkan pertama, yaitu dengan komen mantap, mudah dipahami. Terus yang kedua ini dengan komentar feedback gurunya ganteng. Terus berikutnya untuk mengedit feedback yang dituliskan oleh si Kathleen. Jadi saya akan mencoba mengedit. Di sini endpointnya berubah ya. Jadi seperti ini.
Jadi saya akan mengedit feedback dengan ID 2 ya. Jadi feedback dengan ID 2 ini akan saya ubah nilai rating dan komen dengan menggunakan autorisasi akun milik Kotlin. Di sini yang perlu diinputkan hanya rating dan komen saja, sama seperti sebelumnya. Di sini kita coba ubah 10 dengan komen siap salah asik kurir recommended kurir recommended oh metodenya unlock ya ini harusnya metodenya post. Kita coba put cuma edit ya, metodnya put. Nah, komen sudah terupdate, jadi feedback dengan ID 2 rating berubah menjadi 10 dan komennya berubah menjadi kurir recommended. Berikutnya untuk delete feedback, ini kita ubah dulu menjadi delete biar tidak lupa. Di sini saya akan mendelete endpointnya sama, kita akan mendelete ID 2 feedback dengan ID 2 ini. Artinya sebenarnya tidak perlu mengisi body, ini di non juga tidak perlu. Feedback deleted successfully ya. Jadi untuk memastikannya kita bisa mengeceknya dengan method get tadi ya, course 26 kalau salah, course-nya 26 dan get salah kayaknya courses ya. Di sini feedback dengan ID 2 sudah tidak ada karena sebelumnya sudah dihapus. Terus berikutnya untuk bookmark. Jadi yang pertama ada membuat bookmark, menambahkan bookmark pada suatu konten dengan endpoint berikut. Copy. Metodenya adalah post. Di double ya. Terus jadi di sini menggunakan akun si Kotlin lagi. Jadi si Kotlin ini akan menambah bookmark dari sebuah konten dengan ID kontennya ya, dan ID dengan konten ID misal 233. Jadi si Kotlin ini akan membookmark sebuah konten yang memiliki ID 3, menambahkan konten dengan ID 3 ini ke dalam bookmarknya si Kotlin. Nah, itu enaknya. Nah, sip. Jadi ID 3, konten dengan ID 3 sudah dimasukkan ke dalam bookmark milik student dengan ID 27. 27 ini adalah ID-nya si Kotlin. Nah, berikutnya mungkin kita bisa menambahkan dua konten gitu ya, satunya misal 14, ada kayak nggak ada. Jadi konten dengan ID 14 ditambahkan ke dalam bookmark milik si student 27 atau Kotlin. Berikutnya add bookmark sudah selesai, adalah konten bookmark ini menampilkan bookmark yang sudah ditambahkan oleh Kotlin gitu ya, oleh user. Di sini saya akan menggunakan Kotlin. Jadi di sini yang perlu kita ini metodenya get, jadi kita tidak perlu mengisi body. Jadi dengan autorisasi bearer token milik loginnya Kotlin, kita akan mendapatkan bookmark konten-konten yang di bookmark oleh si Kotlin ini. Kita get metodenya sudah benar, metode not allow.
konten bookmark. Nah jadi tadi kita sudah menambahkan dua konten, yaitu konten dengan ID 3 dan konten dengan ID 14 ke dalam bookmark milik si Kathleen. Jadi si Kathleennya ya, bukan kita yang menambahkan ke dalam si Kathleen, tapi Kathleennya menambahkan bookmark itu ke dalam bookmark miliknya. Terus setelah itu ada delete bookmark, endpointnya menambahkan ID di belakang bookmark. Setelah bagus tambahkan ID bookmark. Jadi ini adalah ID bookmark, ini ID untuk konten, ini ID milik si student, milik si Kathleen gitu ya. Jadi di sini saya akan mencoba menghapus bookmark dengan ID bookmark 4 gitu. Jadi konten dengan ID 14 ini sudah tidak di dalam bookmarknya si Kathleen gitu. ID 4 kita hapus, kita delete, send. Bookmark tidak successfully, bookmark telah berhasil dihapus. Jadi kita coba cek apakah benar-benar berhasil dihapus. Ya, di sini sudah tidak ada ID 4 dengan konten ID-nya 14 tadi. Hanya tersisa ID 3 dengan konten ID 3 milik si student 27, yaitu Kathleen. Oh, sudah selesai. Jadi kira-kira sekian. Tadi itu ada apa saja? Tadi itu kita ulangi yang telah dilakukan barusan, yaitu ada register, ada batch enroll student, ada user activity dashboard, ada course analytic, ada course announcement, ada course feedback, dan ada course bookmarking ya. Jadi kiranya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.